Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait soal latihan dari UD Coba Ungu ya, di mana dari tugas ini kita diminta untuk membuat atau menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi UD Coba Ungu ini adalah salah satu perusahaan dagang di mana dari soal ini kita yang pertama diminta untuk menyusun sales jurnal plus rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal plus rekapitulasi dan seterusnya sampai tahapan membuat kartu persediaan. Nah, berdasarkan informasi ini bahwa perusahaan yang akan kita coba buatkan laporan keuangan, di sini perlu diingat bahwa ini adalah UD Coba Ungu, di mana di perusahaan UD Coba Ungu ini memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan secara umum ya ini sama seperti biasanya, yaitu untuk menyusun laporan keuangan dengan sistem berpasangan dengan dasar accrual basis dan seterusnya, di mana untuk periode akuntansinya ini adalah periode tahunan, yaitu dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Lalu terkait kebijakan akuntansi terkait pembelian di sini bahwa untuk PPN itu besarnya adalah 11% dari nilai pembelian. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan dan seterusnya. Untuk termin pembayaran sendiri adalah 30 hari atau net 30 hari. Dan kemudian untuk pengeluaran kasnya di sini, di mana untuk pengeluaran kas itu di atas 1 juta, maka akan dilakukan dengan cek atau akan dibayar dengan menggunakan cek. Sedangkan apabila ada pengeluaran kas di bawah 1 juta atau 1 juta, itu akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Dengan metode pengeluaran kas ini menggunakan metode dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Lalu kemudian terkait penjualan sama dengan pembelian bahwa besarnya PPN itu adalah 11% dan beban transport pun sama, itu dibebankan kepada pembeli ya. Dan terminnya untuk batas pelunasan piutang itu 30 hari atau net 30 hari. Lalu kemudian untuk keterlambatan membayar piutang itu akan didenda sebesar 1% dari nilai piutang atau nilai penjualannya. Dan seterusnya kemudian ada penilaian persediaan bahwa untuk menyusun kartu persediaan ini sistem perpetual dengan metode average ya atau rata-rata tertimbang. Dan untuk penyusutan aktiva tetap ini menggunakan penyusutan atau depresiasi aktiva dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan seterusnya. Lalu di sini ada daftar akun, ini adalah nama-nama akun yang akan kita gunakan untuk melakukan pencatatan transaksi ya dari akun aset sampai dengan beban atau order expense and loss ini. Dan di sini ada daftar neraca saldo 30 November. Ini akan kita gunakan sebagai saldo awal pada saat masuk ke bulan Desember. Ini adalah daftar saldonya. Kemudian ada daftar customer. Di sini kita punya customer dengan nama JB Elek, Digital Elek, kemudian ada Maju Elek dan Pan Elek. Serta data supplier atau pemasok kita ada PT Sahabat Jaya, ada FA Makmur dan PT Margonda. Kemudian disusul dengan daftar saldo piutang. Ini adalah data-data piutang kita yang masih harus kita tagih. Kepada JBL adalah 34.410.000, kepada Digital Ele itu adalah 28.860 dan seterusnya, sehingga total piutang kita yang masih harus ditagih kepada customer kita itu total piutang adalah 86.580. Lalu ada daftar saldo utang dagang, ini adalah utang kita kepada supplier, itu kita masih punya utang kepada PT Sahabat Jaya sebesar 23.310.000. Lalu kepada FA Makmur itu 17.760.000 dan PT Margonda kita masih memiliki utang 28.860.000, sehingga total utang kita kepada supplier atau kepada pemasok kita itu totalnya adalah 69.930.000. Dan di sini ada persediaan barang dagang, di mana kita mempunyai dua persediaan, ada HP Pavilion, itu jumlah persediaan 20 unit dengan harga pokoknya, itu per unitnya adalah 16 juta. Lalu yang kedua persediaan kita adalah Dell Inspiron dengan jumlah persediaan 16 unit, harga pokok per unitnya adalah 12.500.000 rupiah, sehingga total nilai persediaan kita itu adalah 520 juta rupiah. Dan ini adalah dokumen-dokumen transaksi
yang nanti akan kita analisis, kemudian akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, sekarang kita mulai proses pencatatannya ke dalam jurnal. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk lembar kerja jurnalnya dari sales jurnal, kemudian cash receipt jurnal, purchase jurnal, cash payment jurnal, dan seterusnya sampai dengan kartu persediaan, kemudian ditambah lagi dengan buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan daftar saldo piutang, utang, dan daftar saldo persediaan. Nah, ini sudah saya siapkan sehingga kita akan langsung melakukan proses pencatatan. Namun sebelum kita melakukan proses pencatatan transaksi, yang harus kalian lakukan pertama adalah silakan masukkan dulu daftar saldo piutang ini, daftar saldo utang, dan daftar persediaan barang ini. Saldo-saldo awal ini kita masukkan ke masing-masing posnya. Untuk daftar saldo piutang, ini akan kita masukkan saldo awalnya ini ke dalam buku besar pembantu piutang. Kita masuk ke sini, kita masuk ke subsidiary ledger account receivable, kita masukkan saldo awalnya, di mana untuk saldo awal kita masukkan tanggal 1 dengan keterangan saldo, di mana saldo piutang atas nama JBL ini nilainya adalah 34.410.000 kita masukkan ke sisi debit karena saldo normal piutang itu ada di sisi debit. Lalu untuk saldo piutang atas nama Digital Ele ini kita masukkan besarnya adalah 28.860, kita masukkan ke sebelah debit kolom balance ya. Dan untuk maju eleknya kita masukkan keterangannya ya, jangan lupa tanggal 1 karena saldo awal. Totalnya adalah 19.980. Ini kita masukkan juga di sisi debit kolom balance. Dan yang terakhir saldo panen elek. Ini besarnya saldo adalah 3.330. Ini kita masukkan sama di sisi debit kolom balance. Selesai. Itu untuk daftar saldo piutang. Jadi sekali lagi untuk daftar saldo piutang ini, pertama silakan kalian masukkan ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Masukkan sebagai saldo awal seperti ini. Lalu kemudian untuk saldo utangnya, ini akan kita masukkan ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable SIM. Kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya. Untuk tanggal jangan lupa saldo awal kita kasih penanggalan tanggal 1 dengan keterangan saldo. Lalu untuk saldo utang sendiri, di sini kita lihat untuk utang kita kepada Sahabat Jaya itu adalah 23.310. Ini kita masukkan di sisi kredit karena saldo normal utang itu ada di sisi sebelah kredit. Lalu untuk FA Makmur, utang kita kepada FA Makmur, kita lihat di sini utang kita masih 17.760.000. Ini kita pun sama masukkan di sisi kredit kolom balance. Dan terakhir kita masih punya utang kepada PT Margonda. Ini nilai utangnya adalah 28.860.000. Kita masukkan sama di sisi kredit kolom balance. Oke, itu untuk daftar saldo utang. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk daftar saldo utang, silakan kalian masukkan ke buku besar pembantu utang sebagai saldo awal dengan tanggal 1 keterangannya saldo. Selesai. Dan seterusnya di sini kita masuk ke persediaan barang dagang. Nah, untuk saldo persediaan barang dagang ini kita masukkan ke kartu persediaan atau inventory card. Di mana di sini kita mempunyai dua jenis barang dagang yaitu HP Pavilion dan Dell Inspiron. Nah, yang pertama untuk HP Pavilion kita punya jumlah persediaan adalah 20 unit dengan harga pokok 16 juta, totalnya nilai persediaan adalah 320. Ini kita masukkan ke sini. Untuk HP Pavilion tanggal 1 jangan lupa keterangannya adalah saldo, kita langsung masuk ke kolom balance di mana tadi jumlahnya untuk persediaan adalah 20 unit dengan harga pokok 16 juta dan total nilai persediaan adalah 320 juta. Dan untuk yang barang dagang Dell Inspiron ini adalah 16 unit ya dengan harga pokok 12.500.000, totalnya 200 juta untuk Dell Inspiron. Kita masuk ke kartu persediaan Dell Inspiron, kita masukkan tanggal 1 keterangan saldo, langsung kita masukkan ke kolom balance tadi bahwa jumlah persediaan untuk Dell Inspiron adalah 16 unit dengan harga pokoknya 12.500.000 sehingga nilai persediaan adalah 200 juta. Seperti itu kira-kira. Oke, selesai untuk tahapan pertama, yaitu ya, jadi saya ingatkan sebelum proses analisis dokumen transaksi, maka pertama sekali yang harus kalian lakukan adalah masukkan dulu saldo awal piutang, saldo awal utang, dan persediaan ini ke dalam
buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu utang, dan untuk persediaan kalian masukkan ke kartu persediaan saldo awalnya. Oke, setelah tahapan awal memasukkan saldo awal ke masing-masing posnya, baru kita mulai analisis dokumen transaksi untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, di sini dokumen nomor 1 ada bukti pengeluaran kas. Di sini kita mengeluarkan kas 2,5 juta, keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Nah, apabila ada pengeluaran kas atau bukti pengeluaran kas seperti ini, maka ini akan kita catat ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Caranya adalah cara memasukkan atau mencatat ini ke dalam jurnal pengeluaran kas, kita masukkan tanggalnya tanggal 1 ini dengan bukti BKK 12-1 ini kita masukkan ke kolom tanggal kita masukkan tanggalnya, invoice kita masukkan untuk nomor buktinya dan description untuk keterangannya. Di mana keterangannya kita di sini kasih keterangan utang gaji atau membayar utang gaji karena yang kita bayar adalah gaji karyawan bulan November. Artinya statusnya perusahaan itu membayar gaji karyawan itu bulan sebelumnya. Seperti itu. Maka bisa disimpulkan adalah membayar utang gaji. Lalu kemudian karena yang kita keluarkan adalah 2.500.000, maka jumlah yang kita keluarkan ini langsung kita masukkan di sisi kredit yaitu kolom cash in bank sebesar 2.500.000. Nah, di sisi debitnya karena yang kita keluarkan adalah untuk membayar utang gaji, bukan membayar utang dagang, maka ini akan kita masukkan ke kolom order. Jadi apabila yang kita keluarkan atau kas yang kita keluarkan ini untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke kolom account payable. Tapi kalau yang kita keluarkan bukan untuk membayar utang dagang atau mengeluarkan untuk biaya lain-lain, maka kita masuk kolom order. Nah, di kolom order di sini ada kolom akun, ada akun number dan kolom total. Akun number ini digunakan untuk memasukkan atau mencatat apa akun yang digunakan jika yang kita bayar adalah utang gaji. Nah, kebetulan di sini untuk utang gaji kita gunakan akun expense payable atau utang biaya. Dengan kode akun adalah 2.1.200, totalnya adalah 2.500.000. Ya, seperti ini apabila ada pengeluaran kas untuk membayar utang gaji atau gaji karyawan bulan sebelumnya. Di mana kita masukkan cash in bank-nya di sisi kredit, debitnya adalah kita keluarkan untuk apa? Di sini ternyata untuk membayar utang gaji. Nah, karena membayar utang gaji itu bukan membayar utang dagang, maka jangan dimasukkan ke kolom akun payable. Kita isi kolom akun payable ini apabila yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan ini untuk membayar utang dagang. Tetapi jika kas yang kita keluarkan bukan untuk membayar utang dagang, maka kita catat di kolom order. Kita sebutkan nama akunnya apa, kode akunnya berapa, kemudian totalnya. Nah, seperti itu. Yaitu untuk pencatatan dokumen transaksi nomor 1. Sekarang kita lanjut dokumen transaksi nomor 2. Untuk nomor 2, di sini ada voucher kas kecil. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika bukti transaksinya adalah voucher, itu berarti ada pengeluaran kas dengan menggunakan petty cash. Artinya dianggap karena pengeluarannya itu kecil, maka akan dibayar dengan menggunakan petty cash. Dan apabila perusahaan itu mengeluarkan kas dengan menggunakan petty cash, pasti buktinya adalah voucher kas kecil. Maka jika ada voucher kas kecil seperti ini, pencatatan ke dalam jurnal adalah kita akan masuk ke jurnal petty cash atau petty cash jurnal sini. Caranya adalah kita masukkan nomornya V12-1 dan tanggalnya ini ke kolom tanggal dan evidence number ini. Dan keterangannya itu adalah pembuatan brosur karena di sini keterangannya adalah membuat brosur perusahaan atau pembuatan brosur perusahaan untuk iklan atau untuk kepentingan iklan. Sehingga di sini deskripsinya keterangannya bisa kalian masukkan atau kalian bubuhkan pembuatan brosur. Nah, kemudian karena yang kita keluarkan ini adalah untuk membuat brosur, maka di sisi debit akun yang kita gunakan untuk brosur sendiri adalah advertising expense dengan kode akunnya adalah 6.000. Totalnya untuk membuat brosur ini adalah 675.000. Nah, seperti ini. Kemudian untuk petty cash sendiri, itu karena tadi dikeluarkan 675.000, maka jumlahnya pun sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar beban iklan ini atau advertising ini. Seperti ini cara proses pencatatan jika ada voucher ya. Cukup mudah dan gampang. Kita masuk ke dokumen nomor 3.
Ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Nah, apabila kalian menemui bukti transaksi seperti ini, ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur, itu artinya kita menerima uang dari pelunasan piutang. Seperti itu. Nah, bagaimana proses pencatatan ke dalam jurnal apabila ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang? Yang pertama kita masukkan nomor buktinya ini dan tanggalnya ke dalam kolom date dan invoice-nya. Kita masuk ke cash receipt journal karena di sini adalah kita menerima uang, ada penerimaan kas. Maka kita masuk ke jurnal khusus yaitu cash receipt journal. Yang pertama kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor buktinya atau evidence number dan keterangannya atau description. Jadi description ini kita masukkan atau keterangannya adalah kita terima dari siapa. Di sini karena kita menerima uangnya dari JBL, maka di deskripsinya ini kita masukkan JBL, artinya kita menerima uang dari JBL. Nah, kalau ada bukti penerimaan kas seperti ini, kita terima 34.410, maka kita isi dari sisi debit. Jumlah yang kita terima di sini kita tahu bahwa 34.410, maka kita masukkan di sisi debit kolom cash in bank yaitu 34.410.000. Nah, jumlah yang kita terima karena keterangannya tadi adalah dari pelunasan faktur atau kita terima dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita masuk ke akun receivable. Jumlah yang kita terima tentunya jumlah piutang jelas sama dengan jumlah yang kita terima. Atau kalau untuk memastikan berapa sebenarnya jumlah piutang yang kita terima, itu kalian bisa lihat di daftar saldo piutang di sini. Di daftar saldo piutang di sini bahwa kepada JBL kita masih punya piutang 34.410. Ini sesuai dengan dokumen transaksi tadi bahwa kita menerima piutang dari transaksi tanggal 25 November ini. Sehingga jumlah piutang yang kita masukkan di sisi kredit, korespondensinya jumlah ini. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu ya. Lalu kemudian kita pastikan dulu bahwa kita tadi menerima uangnya adalah ya yang ini ya 25 November sama dengan yang didaftarkan tadi 34 juta sekian kita masukkan ke sini. Yaitu jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Kita masukkan di sisi casing bank itu untuk mencatat berapa nilai yang kita terima. Sedangkan di sisi kredit kolom receivable itu adalah kita masukkan berapa nilai piutang dari adanya pelunasan yang kita terima. Seperti itu. Yaitu yang pertama, jika ada pelunasan piutang, yang pertama kita catat di jurnal penerimaan kas. Yang kedua, setelah kita masukkan ke jurnal penerimaan kas, maka kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang untuk mencatat adanya pengurangan nilai piutang ini. Kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama JBL. Berarti yang ini. Caranya adalah kita masukkan tanggalnya tadi, tanggal pelunasan adalah tanggal 3. Nah, kita masukkan tanggal 3 dengan keterangannya di sini adalah cash receipt journal, artinya jumlah adanya penerimaan piutang ini dari JBL akan berpengaruh pada berkurangnya nilai piutang atas nama JBL ini. Maka receivable-nya muncul di jurnal penerimaan kas ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang ini. Seperti ini, makanya keterangannya kita ambil dari cash receipt journal. Artinya kita akan memposting munculnya berkurangnya piutang tadi dari jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, untuk reviewnya adalah CRJ. Tadi di jurnal penerimaan kas, piutang muncul di sisi sebelah kredit. Ya, 34.410. Maka jumlah ini kita akan masukkan ke buku besar pembantu piutang di kolom posting ini di sisi sebelah kredit seperti ini. Lalu kemudian baru kita akumulasi dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo piutang 34.410 di sisi debit, lalu tanggal 3 ada pelunasan piutang yang kita catat di jurnal penerimaan kas. Nilainya itu adalah 34.410 di sisi kredit. Oke, di sini debit ketemu kredit. Sehingga karena debit ketemu kredit, ini kita kurangkan. Sebelumnya ada piutang, lalu tanggal 3 ada pelunasan. Maka otomatis per tanggal 3 piutang atas nama JBL itu lunas. Seperti itu. Oke, itu jika ada bukti penerimaan kas, kita akan catat ke dalam dua jurnal atau ke dalam dua laporan. Yang pertama, ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas untuk mencatat adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang. Lalu yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu piutang untuk mencatat adanya pengurangan atas nilai piutang itu sendiri.
itu jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 4. Oke, dokumen nomor 4 ada faktur ya. Ada faktur, keterangannya di sini kopnya di sini adalah UD coba ungu. Kita tahu bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, karena di sini kopnya UD coba ungu, maka ini bisa kita simpulkan adalah transaksi penjualan secara kredit. Nah, apabila ada penjualan secara kredit, bagaimana proses pencatatannya ke nilai jurnal? Yang pertama adalah apabila ada transaksi penjualan secara kredit seperti ini, cara pencatatannya, yang pertama ini akan kita catat ke sales jurnal. Maka kita masuk ke sales jurnal. Oke, ke sales jurnal kita masukkan tanggal transaksi tanggal 6, nomornya adalah F12 step 1, kita masukkan sini. Ya, tanggalnya adalah tanggal 6, nomornya F12 step 1, deskripsinya adalah digital elek. Ini karena kita menjualnya kepada digital elek. Sehingga keterangannya atau description kita masukkan digital elek. Oke. Apabila ada transaksi penjualan seperti ini, maka kita akan isi dari kolom kredit atau dari sisi kredit. Yang pertama, kita akan cari berapa nilai sales dan nilai PPN dan beban angkut. Kita cari di sini bahwa untuk salesnya sendiri kita cari di atau kita ambil dari total harga ini. Ya, PPN-nya kita ambil dari sini sehingga totalnya adalah 288.600.000 kita ambil ini untuk piutangnya. Jadi total sales kita ambil dari sini, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan di kolom sales. Lalu untuk PPN-nya sendiri kita masukkan atau kita ambil dari kolom PPN ini. Ya, kita ambil dari sini. Dan untuk freight-nya ini jika ada beban angkut ya, karena di sini tidak ada beban angkut, maka ini kosong. Sehingga sales ditambah PPN itu akan jadi nilai piutang kita. Nah, nilai piutang tentunya ini sama dengan yang di dokumen ini, yaitu totalnya atau jumlah total ini. Yaitu 288.600.000 ini kita masukkan ke sini. Jadi, kesimpulannya accounts receivable itu adalah jumlah dari total sales plus total PPN atau jumlah sales ditambah jumlah PPN ditambah jumlah freight itu adalah nilai piutangnya atau jumlah accounts receivable. Oke, itu yang pertama. Jika ada transaksi penjualan kredit seperti ini, kita catat di jurnal penjualan. Lalu yang kedua, adanya penjualan kredit tentunya akan menimbulkan munculnya piutang dagang. Nah, piutang dagang atau munculnya piutang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama Digital Elek. Maka kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama Digital Elek ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 6. Keterangannya adalah karena kita mau memasukkan munculnya piutang ini, piutang yang muncul di sales jurnal ini ke dalam buku besar pembantu piutang, ini muncul di sisi sebelah debit, maka di sini kita masukkan keterangannya di buku besar pembantu piutang itu keterangannya adalah sales jurnal. Karena kita mau memposting sales piutang yang muncul di sini ke dalam buku besar pembantu piutang di sini. Makanya di sini tadi di buku besar pembantu piutang, account receivable muncul di sisi sebelah debit yaitu 288.600.000. Maka kita akan posting ke buku besar pembantu piutang, kita masukkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, jangan lupa refnya adalah inisial jurnalnya yaitu SJ. Lalu setelah kita posting munculnya piutang yang ada di sales jurnal ini ke dalam buku besar pembantu piutang, maka kita akumulasi saldonya. Sebelumnya ada saldo piutang 28.860. Lalu ada posting dari sales jurnal piutang sebesar 288.600. Di sini debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan. 228 juta sekian ditambah 288 juta 600. Maka saldonya kita masukkan ke di sisi sebelah debit. Sehingga per tanggal 6 ada saldo piutang kepada Digital Elek itu adalah 317 juta 460 gitu. Oke, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, kalau ada faktur penjualan atau penjualan secara kredit, ini yang pertama kita akan catat di sales jurnal. Lalu dari sales jurnal munculnya piutang, piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama customer-nya siapa. Lalu setelah kita posting ke buku besar pembantu piutang, langkah selanjutnya adalah jika ada transaksi penjualan, maka akan kita catat ke kartu persediaan. Ya, ke kartu persediaan. Oke, yang pertama kita akan catatkan penjualannya. Yang pertama, kita menjual 9 unit HP Pavilion. Sini. Nah, kita masukkan, cara memasukkannya adalah
kita masukkan tanggalnya, nomornya, dan keterangannya. Kita di sini kita lihat bahwa transaksi terjadi tanggal 6, nomornya F12.1, keterangannya adalah digital elek karena kita menjual kepada digital elek ini. Oke, yang pertama kita akan masukkan dulu untuk barang 9 unit HP Pavilion. Kita masukkan kartu persediaan yang HP Pavilion. Karena adalah penjualan, maka kita masuk ke kolom out. Di kolom out kita masukkan di untuk unit, ya. Kolom unit kita masukkan jumlah penjualannya tadi adalah 9 unit. Kita menjual untuk HP Pavilion 9 unit. Kita masukkan di sini. Di mana untuk 9 unit ini kolom price itu dimasukkan harga pokok. Nah, untuk harga pokok kita ambil dari kolom balance ini. Di mana harga pokok kita adalah 16 juta, maka price-nya di sini adalah 16 juta. Kemudian totalnya ini ada total harga pokok. Jadi 9 unit kalikan dengan harga pokok ini, maka didapatlah nilai 144 juta itu untuk nilai harga pokok. Oke, setelah kita catat jumlah penjualannya, maka kita akan akumulasi dengan saldo persediaan. Sebelumnya kita ada persediaan 20 unit, kemudian dijual 9, maka persediaan kita sekarang berkurang menjadi 11 unit. Nah, untuk price-nya kita tinggal turunkan karena ini adalah sisa dari 20, maka ini pun sama. Kita masukkan di sini 16 juta, sehingga total nilai persediaan kita sekarang untuk HP Pavilion itu adalah 176 juta. Ini didapat dari jumlah persediaan dikalikan dengan sisa harga pokoknya, atau sisa jumlah persediaan dikalikan dengan harga pokoknya per unit. Itu untuk HP Pavilion. Sekarang untuk yang Dell Inspiron. Kita lihat di sini bahwa Dell Inspiron kita menjual 7 unit. Ya, kita menjual 7 unit. Oke, seperti tadi kita masukkan tanggalnya, nomor invoice-nya, dan keterangannya. Kita masuk kolom out karena penjualan, di mana untuk Dell Inspiron kita menjual 7 unit tadi, sesuai dengan dokumen, kita menjual 7 unit. Oke, harga pokok dari 7 unit ini adalah kita ambil dari kolom balance di price ini. Kolom price di balance-nya, yaitu 12.500.000. Sehingga total harga pokok untuk 7 unit itu adalah 87.500.000 atau 87.500.000. Lalu setelah itu baru kita akumulasi dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo persediaan 16 unit, dijual 7. Sekarang tinggal menjadi 9 unit dengan harga pokok sisanya adalah masih 12.500.000, sehingga totalnya persediaan itu adalah 112.500.000. Oke, itu untuk pencatatan ke dalam kartu persediaan. Oke, lalu kemudian setelah kita catat harga pokok adanya pengaruh terhadap persediaan kita, maka selanjutnya munculnya harga pokok barang yang kita jual ini pun harus kita catat. Karena yang kita gunakan adalah sistem pencatatannya adalah sistem perpetual yang di awal di soal ini. Ya, jadi harga pokok barang yang dijual ini pun akan kita catat. Nah, pencatatan atas harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat di jurnal umum. Nah, cara pencatatannya dalam jurnal umum adalah kita masukkan tanggalnya, kemudian nomornya, dan lalu jurnal untuk mencatat adanya barang yang dijual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Ini adalah jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang dijual. Dengan post ref atau kode akun masing-masing adalah 51100 untuk cost of goods sold dan 11500 untuk merchandise inventory. Nah, untuk sisi debit dan kreditnya itu kita ambil dari kartu persediaan ini, yaitu jumlah harga pokok yang 9 unit ini ditambah dengan jumlah harga pokok dari 7 unit ini. Jadi 87.500.000 ditambah 144 juta, maka kita akan masukkan ke sini untuk sisi debit dan kreditnya adalah 231.500.000. Ini adalah jumlah total dari harga pokok dua barang ini. Ya, dua barang ini. Itu 144 juta ditambah dengan 87.500.000. Oke, itu jika ada transaksi penjualan secara kredit. Jadi saya ulangi, jika ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama ini akan kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Kemudian dari sales journal ini akan kita catat ke buku besar pembantu piutang. Setelah itu kita akan catat di kartu persediaan. Dan dari kartu persediaan munculnya harga pokok ini kita catat ke dalam jurnal umum, yaitu transaksi nomor 4. Ya. Lalu kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Oke, dokumen transaksi nomor 5 ada nota kredit. Ya, nota kredit
keterangannya atau kopnya di sini UD coba ungu. Nota kredit itu sama-sama kita tahu bahwa ini adalah transaksi retur. Retur pembelian atau retur penjualan kita lihat kopnya. Karena di sini kopnya adalah perusahaan kita, maka ini bisa kita simpulkan adalah retur penjualan atas transaksi penjualan tanggal 6 ini. Jadi ceritanya tanggal 6 ini kita jual barang kepada Digital Ele. Lalu setelah barang diterima oleh Digital Ele tanggal 7 ada pengembalian barang yang kita jual kepada Digital Ele ini. Yaitu 2 unit untuk Pavilion, 1 unit untuk Dell Inspiron. Nah, jika ada retur penjualan seperti ini, cara pencatatan ke dalam jurnal yang pertama adalah kita akan catat retur ini ke dalam jurnal umum yang pertama. Kita akan masuk ke jurnal umum. Oke. Cara mencatatnya adalah kita masukkan tanggal returnya. Di sini tanggal 7, nomornya adalah NK1271. Ini kita masukkan ke sini. Tanggal 7 adalah NK12 nomor returnya. Lalu jurnal untuk mencatat retur penjualan itu jurnalnya adalah kita masukkan di sini sales retur PPN outcome pada account receivable. Ya, otomatis piutang akan berkurang adanya retur penjualan. Maka account receivable kita letakkan di sisi sebelah kredit dan debitnya adalah sales retur dan PPN outcome. Masing-masing kode akunnya disesuaikan dengan yang ada di daftar akun dan jumlahnya untuk sales retur dan PPN ini kita ambil dari dokumen transaksi di sini bahwa untuk total harga ini kita masukkan ke sales retur, PPN-nya kolomnya kita masukkan ke PPN ya. Jadi 50 juta total harga. Ini akan kita catat ke jurnal sebagai sales returnya. Lalu untuk PPN outcome-nya ini kita ambil dari total PPN yaitu 5.500.000 ini. Kita masukkan ke sini. Dan untuk account receivable sendiri itu ada jumlah keduanya. Jadi jumlah sales retur plus PPN outcome ini akan jadi piutang yang berkurang. Seperti itu. Dan ini bisa kalian tambahkan keterangan retur dari Digital Ele untuk mempermudah proses pembacaan jurnal. Oke, itu yang pertama. Jika ada retur penjualan, kita catat ke jurnal umum untuk mencatat nilai returnya ini. Ya, untuk mencatat nilai returnya ini. Lalu setelah itu, setelah kita catat ke jurnal umum, maka adanya retur otomatis akan mengurangi nilai piutang. Adanya berkurangnya nilai piutang, ini akan kita posting ke dalam buku besar pembantu piutang atas nama Digital Ele. Maka kita masuk ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger convertible atas nama Digital Ele ini. Maka cara mencatatnya adalah kita masukkan tanggal retur dan tanggal 7. Oke, di sini di sales di jurnal umum receivable muncul di sisi sebelah kredit ya. Maka jumlah piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang ini. Maka untuk keterangannya kita masukkan general jurnal karena kita mau memposting munculnya piutang tadi. Nah, di general jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit 55.500.000. Maka di sini kita masukkan di kolom posting di buku besar pembautang juga di sisi sebelah kredit. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo piutang itu 317.460. Lalu ada posting dari jurnal umum di sisi kredit 55.500. Berarti di sini debit ketemu kredit. Makanya debit dikurangi kredit 317 juta sekian dikurangi 55.500. Maka saldo piutang atas nama Digital Ele per tanggal 7 sekarang menjadi berkurang 261.960.000. Oke, itu yang dua. Yang ketiga, setelah proses pencatatan ke jurnal umum, lalu piutang ini kita posting ke buku besar pembantu piutang, dan yang selanjutnya adalah kita akan masukkan juga adanya retur penjualnya ke dalam kartu persediaan. Karena otomatis adanya retur penjualan itu akan mengurangi atau berpengaruh kepada persediaan kita. Maka kita masuk ke kartu persediaan. Oke, di sini kita lihat bahwa atas retur tanggal 7 ada pengembalian 2 unit untuk HP Pavilion. Ya, maka di sini kita masukkan ke kartu persediaan. Kita masukkan tanggalnya tadi tanggal 7 dengan nomornya adalah NK12-1. Keterangannya adalah retur Digital Ele. Nah, karena retur penjualan, ini retur penjualan, maka di sini kita masuk ke kolom out. Karena out itu untuk mencatat jika ada penjualan dan retur penjualan. Nah, yang membedakan
untuk penulisan jumlahnya di sini kalau ada penjualan maka kita menulisnya normal. Berapapun yang kita jual, tuliskan normal seperti biasa. Nah, jika ada retur, maka penulisannya adalah kita gunakan min. Karena tadi ada pengembalian 2 unit di sini untuk HP Pavilion, maka di sini di kolom out ya di unit ini kita masukkan min 2. Ya, min 2 artinya ada pengembalian barang yang kita jual. Jadi penjualan akan berkurang dengan adanya retur ini. Dengan harga pokok barang yang dijual tadi atau yang dikembalikan adalah 16 juta sehingga total harga pokok barang yang diretur itu adalah 32 juta. Oke, lalu kita masuk ke kolom balance. Sebelumnya ada 11 unit persediaan kita. Karena ada pengembalian 2 unit dari barang yang kita jual, maka otomatis persediaan kita jadi bertambah menjadi 13 unit ya. Jadi 11 unit ada pengembalian barang yang kita jual sebanyak 2 unit. Karena adanya pengembalian barang yang kita jual, maka otomatis persediaan kita bertambah 2 unit. Ya. Maka per tanggal 7, persediaan kita menjadi 13 unit dengan harga pokoknya masih tetap 16 juta, sehingga sekarang per tanggal 7, nilai persediaan untuk HP Pavilion itu bertambah menjadi 208 juta. Yaitu yang HP Pavilion. Sekarang kita masukkan untuk yang retur Dell Inspiron 1 unit. Caranya sama tadi masukannya, kita masuk ke kartu Dell Inspiron, kita masukkan tanggalnya, kemudian nomornya dan keterangannya. Kembali ke kolom out, kita masuk kolom unit. Di unit ini karena tadi ada pengembalian 1 unit, maka kita gunakan min 1 untuk menuliskan jumlah returnya itu. Harga pokoknya sama 12.500 sehingga total harga pokok barang yang diretur itu adalah 12.500.000 rupiah. Lalu adanya pengembalian ini sebelumnya ada 9 unit persediaan kita. Lalu ada pengembalian 1 unit. Sekarang persediaan kita bertambah menjadi 10 unit. Harga pokoknya sama 12.500. Total nilai persediaan kita sekarang bertambah menjadi 125 juta rupiah. Oke, itu yang ketiga. Jika ada transaksi retur. Jadi yang pertama tadi, jika ada retur penjualan, kita catat di jurnal umum. Ini untuk mencatat nilai returnya. Yang kedua, karena retur itu muncullah berkurangnya piutang atau muncul controversial. Lalu ini kita posting ke buku besar pembantu piutang. Setelah itu baru kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatat bertambahnya nilai persediaan kita. Lalu dari kartu persediaan ini ada harga pokok barang yang diretur. Nah, harga pokok barang yang diretur ini pun akan kita catat juga ke dalam jurnal. Nah, untuk mencatat harga pokok barang yang diretur maupun yang dijual, ini kita masuk ke jurnal umum. Nah, jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang diretur itu adalah kebalikannya dari saat penjualan. Kalau saat penjualan adalah cost of goods sold pada merchandise inventory, maka pada saat pengembalian barang, jurnalnya menjadi merchandise inventory pada cost of goods sold. Pada saat penjualan barang dagang kita berkurang atau persediaan barang dagang berkurang, pada saat ada retur penjualan, maka barang kita menjadi bertambah. Maka merchandise inventory ada di sisi sebelah debit. Oke, kita masukkan di sini kode akunnya. Lalu jumlahnya sendiri untuk debit dan kredit itu adalah mengambil dari total harga pokok barang yang diretur, yaitu untuk 2 unit ini adalah 32 juta dan untuk yang 1 unit ini adalah 12.500.000. Maka ini kita tambahkan 12.500.000 ditambah dengan 32 juta. Maka di sini ketemulah nilai sebesar 44.500.000 itu adalah total harga pokok dari 2 barang itu. Oke ya, itu jika ada retur ya. Jadi kalau ada penjualan barang itu kita catat ke dalam 4 laporan yaitu ke dalam jurnal penjualan, kemudian buku besar pembantu piutang, kemudian ke kartu persediaan dan ke jurnal umum, maka pada saat retur pun akan kita catat ke dalam pos yang sama yaitu yang pertama kita catat di jurnal umum ya. Yang pertama kita catat ke jurnal umum untuk mencatat nilai returnya, lalu kita catat ke dalam buku besar pembantu piutang untuk mencatat berkurangnya nilai piutang. Yang ketiga kita catat di kartu persediaan dan yang keempat kita balik lagi ke jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang dijual. Ya, jadi sama seperti itu. Oke, itu dokumen transaksi nomor 5. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6. Oke, di sini kalau kita lihat ada voucher kas kecil, di mana kita tahu bahwa
Voucher kas kecil ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemegang kas kecil atau pengeluaran dengan petty cash. Oke, jika ada voucher kas kecil, maka akan kita catat di sini, kita masuk ke jurnal petty cash ya. Kita catat di sini, kita masukkan tanggalnya, tanggal terjadi tanggal 9 dengan nomor V12-2. Kita masukkan ke sini, kemudian kita lihat di sini untuk deskripsinya atau keterangannya, kita mengeluarkan kas kecil untuk pembelian perlengkapan. Maka kita masukkan di sini pembelian perlengkapan. Oke, jumlah petty cash yang kita keluarkan adalah 900.000. Ini bisa kita dari sebelah kredit kita masukkan jumlah petty cash yang dikeluarkan. Lalu jumlah petty cash ini digunakan untuk pembelian perlengkapan juga kita gunakan akun ya. Kalau akun perlengkapan adalah store surplus dengan kode akunnya adalah 1/1600, nilainya adalah 900.000. Oke, seperti itu. Cukup mudah untuk transaksi voucher ini. Lalu kita lanjut ke dokumen nomor 7. Ada faktur ya, kembali ada faktur. Hanya di sini perbedaannya dengan yang di atas. Untuk faktur kali ini adalah faktur dengan kop perusahaan orang lain, yaitu PT Margonda. Oke, jika ada faktur kopnya orang lain, berarti ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Nah, sekarang bagaimana pencatatan jika ada transaksi pembelian secara kredit? Yang pertama, adanya pembelian ini akan kita catat di purchase journal atau jurnal pembelian ya, jurnal khusus pembelian seperti itu. Kita masukkan tanggal dan nomor transaksinya tanggal 10 ya. Untuk nomor fakturnya adalah F05. Ini kita masukkan ke sini. Dan deskripsinya keterangannya adalah kepada siapa kita membeli ya. Pada siapa kita membeli di sini kita lihat kita membeli kepada PT Margonda. Berarti kita masukkan PT Margonda dan untuk nomornya tadi adalah F05 ya. F05 untuk nomor transaksinya. Lalu baru kita masukkan nilai pembeliannya. Untuk pembelian kita akan coba isi dari sisi sebelah debit ya. Kita cari berapa nilai pembeliannya, kemudian berapa nilai PPN, berapa beban angkut, kemudian nilai pembelian ini plus PPN dan plus beban angkut pembelian akan menjadi utang dagang kita. Kita lihat di sini, kita membeli total harganya adalah 301 juta. Jadi total harga ini bisa kita masukkan ke kolom merchant di sini. Merchant inventory ya, nilai pembelian. Lalu untuk PPN-nya ini kita ambil dari kolom PPN itu 33.110 kita masukkan ke sini. Dan untuk freight atau beban angkut di sini kebetulan tidak ada beban angkut jadi untuk beban angkut kosong ya. Dan untuk mencari berapa nilai utang dagangnya atau account payable-nya ini adalah jumlah dari merchandise ini ditambah dengan PPN ditambah dengan freight, maka totalnya akan menjadi utang dagang kita yaitu 334.110.000. Oke, seperti itu pencatatan dalam jurnal pembelian. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah jika ada pembelian kredit kita catat di jurnal pembelian. Lalu yang kedua, munculnya utang dagang dari adanya pembelian secara kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Kita akan masuk ke subsidiary ledger akun payable. Kita cari di sini bahwa kita membeli kepada PT Margonda ya, berarti kita masuk ke buku besarnya PT Margonda. Kita masukkan tanggalnya, ya tanggal 10 tadi pembeliannya. Kemudian deskripsinya, karena kita mau memposting munculnya utang dagang yang kita catat di jurnal pembelian, maka untuk deskripsinya kita masuk ke keterangan sumber jurnalnya, yaitu purchase journal. Lalu refnya jangan lupa kita masukkan inisial dari purchase journal ini. Nah, di purchase journal muncul utang dagang itu di sisi sebelah kredit, yaitu 334.110. Maka di buku besar pembantu utang, di kolom posting ini kita memasukkan ke kolom kredit. Besarnya adalah 334 juta sekian. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 28.860. Lalu ada posting dari purchase journal di sisi kredit juga 334 juta sekian. Sehingga karena kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan. 28.860 ditambah dengan 334 juta 110, maka hasilnya kita letakkan di sisi sebelah kredit menjadi 362 juta sekian. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi kita catat ke jurnal pembelian, lalu dari jurnal pembelian ini muncul utang dagang, kita masuk ke buku besar pembantu utang atas nama PT Margonda karena kita pembelian kepada PT Margonda. Lalu yang ketiga, setelah kita masuk ke buku besar pembantu utang,
kita akan catat juga adanya transaksi pembelian kredit ini ke dalam kartu persediaan. Oke, ke dalam kartu persediaan. Oke, di kartu persediaan ini adalah untuk mencatat adanya bertambahnya barang dagang atas pembelian itu, gitu. Di sini kalau kita lihat, kita membeli 11 unit untuk HP Pavilion dan 10 unit untuk Dell Inspiron. Ini kita masukkan ke kartu persediaan masing-masing. Yang pertama kita catatkan dulu untuk HP Pavilion ya. Kita membeli 11 unit. Ya, di sini kita masukkan tanggalnya dan nomor fakturnya tadi adalah tanggal 10 terjadi ya. F05 kita membeli kepada PT Margonda tadi. Di deskripsinya ini kita masukkan keterangan kepada siapa kita membeli barang. Oke, karena transaksi pembelian, ya, karena ini adalah transaksi pembelian, maka di kartu persediaan kita masuk ke kolom in. Oke, untuk unitnya kita masukkan jumlah pembeliannya. Tadi kita membeli 11 unit dengan harga pembelian di sini untuk 11 unitnya, satu unitnya adalah 16 juta. Maka di sini kita masukkan di price, di kolom price kita masukkan 16 juta sehingga total pembeliannya adalah 176 juta rupiah. Oke, setelah itu, setelah kita masukkan pembelian itu ke dalam kolom in, baru kita perhitungkan ke kolom saldo atau kolom balance-nya. Sebelumnya kita punya persediaan 13 unit, lalu ada pembelian 11 unit, maka otomatis persediaan kita menjadi bertambah menjadi 24 unit. Dengan harga pokoknya masih tetap sama 16 juta, dan total nilai persediaan kita per tanggal 10 itu adalah 384 juta rupiah. Oke, itu untuk yang HP Pavilion. Sekarang kita masukkan untuk yang Dell Inspiron. Nah, untuk Dell Inspiron kita membeli 10 unit dengan harga pembelian 12.500.000. Sekarang kita masukkan di sini tanggalnya, lalu keterangannya samakan dengan yang di atas ya, tanggal 10, nomor invoice-nya F05, lalu deskripsinya PT Margonda. Dan kita membeli di sini masuk kolom in ya, karena pembelian masuk kolom in, kita membeli 10 unit dengan harga pembelian tadi adalah 12.500.000 sehingga total nilai pembelian kita itu adalah 125 juta. Dari adanya pembelian ini otomatis akan mempengaruhi nilai persediaan kita. Sebelumnya ada persediaan 10 unit, lalu kita membeli 10 unit, maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 20 unit dengan harga pokoknya sama 12.500.000 sehingga total nilai persediaan kita per tanggal 10 sekarang menjadi 250 juta rupiah. Oke, itu pencatatan ke dalam kartu persediaan. Jadi, sekali lagi saya ulangi, jika ada transaksi pembelian secara kredit, maka akan kita catat ke dalam jurnal pembelian, itu yang pertama ya. Setelah jurnal pembelian kita masuk ke buku besar pembantu utang, lalu setelah itu baru kita masuk ke kartu persediaan. Itu jika ada transaksi pembelian secara kredit. Akan kita catat ke dalam 3 pos atau 3 laporan. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Ada nota kredit ya. Kalau kita baca di sini, kalau kita analisis, ini adalah pengembalian barang dari barang yang kita beli tanggal 10 ini. Jadi tanggal 10 kita membeli kepada PT Margonda, ternyata begitu barang itu kita terima, tanggal 11-nya ada 1 unit HP Pavilion dan 2 unit Dell Inspiron ini bermasalah barangnya. Sehingga kita kembalikan barangnya. Maka bukti transaksinya di sini adalah nota kredit. Maka bisa disimpulkan untuk nota kredit jika kopnya adalah perusahaan lain itu adalah retur pembelian atau adanya pengembalian dari barang yang kita beli. Nah, jika ada retur pembelian seperti ini atau nota kreditnya kop orang lain, maka yang pertama ini akan kita catat di jurnal umum. Yang pertama ya, kita akan catat di jurnal umum. Yang pertama adalah kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 11, nomornya adalah NK-1, kita masukkan ke sini berarti. Tanggal 11, nomor adalah NK-1, oke, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian, ini jurnalnya adalah akun payable pada merchandise inventory dan PPN income. Seperti ini, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian. Oke, untuk kode akunnya silakan disesuaikan dengan di daftar akun. Nah, untuk nilainya sendiri, merchandise inventory, ini kita ambil dari nilai returnya, yaitu total harga. Di sini total harga retur adalah 41 juta. Ini kita masukkan ke merchandise inventory. Lalu untuk PPN income-nya, ini kita masukkan dari kolom PPN, yaitu 4.510.000. Kita masukkan sini. Kemudian, jumlah merchandise dan PPN income, ini kita jumlahkan, kita masukkan ke sisi debit untuk akun payable. Jadi nilai pengembalian atas barangnya plus PPN, otomatis akan mempengaruhi berkurangnya utang dagang kita. Atau akun payable jadi berkurang. Maka di sini diletakkan di sisi sebelah
debit. Itu yang pertama, kita catat di jurnal umum ya, jika ada retur pembelian. Yang kedua, dari jurnal umum ini muncul berkurang atau informasi berkurangnya utang dagang. Adanya berkurangnya utang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama PT Margonda tadi. Karena returnya adalah retur kepada PT Margonda, nih, kalau kita perhatikan. Nah, ini akan kita catat di buku besar pembantunya dari PT Margonda. Cara masukkannya sama seperti tadi, kita masukkan tanggal transaksinya adalah tanggal 11. Keterangannya karena kita mau memindahkan atau mau mengambil informasi terkait berkurangnya utang dagang kepada PT Margonda dari jurnal umum atau dari general jurnal, maka di sini keterangannya adalah kita masukkan general jurnal. Di sini GJ untuk refnya. Di general jurnal, tadi kalau kita lihat, akun payable ada di sisi sebelah debit. Sehingga ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang, kita letakkan di kolom posting ini di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada saldo kredit itu 362.970. Lalu ada posting dari jurnal umum atau general jurnal itu dari di sisi debit yaitu 45.510. Sehingga kalau kita lihat di sini ada kredit dan debit. Karena beda sisi maka otomatis kredit ini dikurangi dengan debit ini. Ya, jadi 362.970 dikurangi dengan 45.510 sehingga saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit karena saldonya lebih besar dari nilai utang dagang yang berkurang ini. Menjadi 317.460 seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi kita catat ke jurnal umum ya. Kemudian yang kedua dari adanya munculnya utang dagang yang berkurang, ini kita posting ke buku besar pembantu utang. Dan yang ketiga, adanya retur atau pengambilan barang atau nota kredit ini pun akan kita catat di kartu persediaan. Karena retur pembelian otomatis akan mempengaruhi berkurangnya persediaan barang dagang kita. Seperti itu. Oke, kita masukkan yang pertama. Di sini kalau kita lihat, kita mengembalikan 1 unit untuk HP Pavilion dan 2 unit Dell Inspiron. Kita masukkan dulu untuk yang 1 unit ini HP Pavilion. Kita masukkan ke buku besar, ke kartu persediaannya dari HP Pavilion. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 11 tadi. Nomor transaksinya NK step 1, keterangannya adalah retur dari pembelian PT Margonda. Seperti itu, untuk lebih rinci. Karena retur pembelian, maka kita masih tetap masuk ke kolom in. Karena kolom ini adalah untuk mencatat jika ada pembelian dan retur pembelian. Yang membedakan antara pembelian dan retur pembelian adalah cara penulisan di kolom jumlah ini. Oke, kalau retur kita gunakan tanda min. Ada min 1. Itu artinya min 1 atau retur itu mengurangi nilai pembelian sebelumnya. Seperti itu. Oke, harga pokok atau harga returnya, nilai yang diretur adalah 16 juta. Sehingga total returnya adalah 16 juta. Dari adanya retur, otomatis di sini akan mempengaruhi persediaan kita. Sebelumnya ada persediaan 24 unit, lalu ada pengambilan 1 unit, maka otomatis persediaan kita berkurang menjadi 23 unit. Dan dengan harga pokok 16 juta, total nilai persediaan kita sekarang per tanggal 11 itu adalah 368 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke Dell Inspiron, kita masukkan tanggalnya sama seperti yang di atas, tanggal 11, kode NK step 1, yaitu retur pembelian kepada PT Margonda. Untuk Dell Inspiron di sini kita lihat mengembalikan 2 unit ya untuk Dell Inspiron. Berarti kita masukkan min 2 dengan harga returnya yang dikembalikan adalah 12.500 sehingga total nilai returnya itulah 25 juta. Lalu kita akumulasi dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo persediaan 20, lalu ada pengembalian barang 2 unit, maka otomatis persediaan kita berkurang menjadi 18 unit dengan harga pokok masih sama 12.500, nilai persediaan kita berkurang sekarang menjadi 225 juta rupiah. Oke, itu jika ada transaksi retur pembelian. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Di sini ada nota kontan ya. Nota kontan itu artinya ada transaksi tunai. Nah, tunai ini pertanyaan adalah apakah penjualan tunai atau pembelian tunai? Kita lihat kopnya. Di sini ternyata kopnya adalah UD Coba Ungu, itu adalah perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Berarti nota kontan untuk dokumen nomor 9 ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Nah, sekarang jika ada penjualan secara tunai, yang pertama
ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Karena otomatis menjual barang secara tunai itu kita langsung dapat uang. Oke, kita masukkan tanggal dan nomor buktinya. Di sini tanggalnya adalah 13 KN01. Kita masukkan di sini. Oke, keterangannya adalah penjualan tunai karena kita menjual barang secara tunai. Jumlah yang kita terima itu langsung kita masukkan di sisi debit ya, kolom cash in bank. Ini dari penjualan tunai ini kita menerima 268 juta 620. Ini kita langsung masukkan ke kolom cash in bank. Lalu karena jumlah yang kita terima atau uang yang kita terima bukan dari pelunasan piutang, maka kita masuk ke kolom order. Ya, kita masuk ke kolom order. Adanya penjualan ini memunculkan dua akun. Yang pertama, total harga ini akan kita catat dengan akun sales, sedangkan PPN akan kita catat dengan akun PPN income. Sehingga di sini jika ada penjualan tunai, maka di sisi kredit kolom order kita akan munculkan dua akun, yaitu akun sales dan akun PPN outcome. Karena penjualan maka PPN outcome. Lalu kode akunnya kita sesuaikan dan nilainya untuk salesnya kita ambil dari total harga ini, yaitu 242 juta. Kita masukkan ke sini kolom total. Lalu untuk PPN outcome-nya kita ambil dari kolom PPN nih. 26.620. Kita masukkan ke sini. Sehingga kalau kita lihat, kita jumlahkan jumlah sales plus PPN ini sama dengan jumlah yang kita terima. Oke, seperti itu jika ada transaksi penjualan secara tunai ya. Kita masuk ke kolom ke jurnal cash receipt jurnal. Yang kedua, kita akan catat ini di kartu persediaan. Ya, kita akan masuk ke kartu persediaan. Caranya adalah kita masukkan tanggal dan ininya, nomornya, tanggal 13 ya. Sini kita masuk ke HP Pavilion dulu. Tanggal 13, KN01, keterangannya adalah penjualan tunai. Kita lihat untuk penjualan tunai sendiri, di sini kita menjual 7 unit HP Pavilion dan 8 unit Dell Inspiron. Kita masukkan yang 7 unit terlebih dahulu. Kita masuk kartu persediaan HP Pavilion. Karena penjualan, kita masuk kolom out. Oke, masuk kolom out. Kita masukkan 7 unit. Harga pokok barang yang kita jual, di sana kita ambil dari kolom bel ini, yaitu 16 juta. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 7 unit itu adalah 112 juta rupiah. Lalu silakan diakumulasi ke kolom saldo, sebelumnya ada 23 unit. Lalu dijual 7, maka otomatis persediaan kita berkurang menjadi 16 unit dengan harga pokok masih sama 16 juta. Sehingga total nilai persediaan kita sekarang per tanggal 13 itu adalah 256 juta rupiah. Oke, sekarang yang dari Inspiran. Untuk Dell Inspiron kita menjual secara tunai itu 8 unit. Sehingga kita masukkan di sini. Kita masukkan keterangannya dulu, samakan yang di atas. Kita jual, berarti kolom out. Untuk Dell Inspiron kita menjual 8 unit. Dengan harga pokok barang kita ambil dari kolom balance ya, di price ini. Yaitu 12.500. Sehingga total harga pokok barang untuk 8 unit itu adalah 100 juta rupiah. Lalu diakumulasi dengan kolom saldonya. Sebelumnya ada 18 unit, dijual 8, berarti tinggal 10. Harga pokok dan nilai persediaan disesuaikan. Itu untuk eh, adanya berkurangnya persediaan kita dari transaksi penjualan secara tunai. Lalu yang kedua, setelah kita masuk ke kartu persediaan, sebelumnya kita masuk ke jurnal penerimaan kas, ya, lalu kartu persediaan, dan yang ketiga, jika ada penjualan tunai, ini kita masuk ke jurnal umum. Jurnal untuk apa? Jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Kita lihat bahwa untuk harga pokok 7 unit itu adalah 112 juta dan untuk yang 8 unit adalah 100 juta. Nah, harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Dengan jurnal di sini adalah kita masukkan tanggal dan nomornya. Jurnal untuk mencatat adanya penjualan tunai itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Kode akunnya disesuaikan. Lalu untuk nilainya sendiri adalah untuk debit kreditnya, silakan kalian jumlahkan harga pokok yang 8 unit ini ditambah dengan harga pokok barang yang 7 unit ini. Setelah saya jumlahkan, 112 juta ditambah dengan 100 juta, ini hasilnya adalah 212 juta rupiah untuk debit dan 212 juta untuk sebelah kredit. Oke, itu jika ada transaksi penjualan secara tunai. Kita pertama tadi dicatat di jurnal penerimaan kas, kemudian yang kedua dicatat di
kartu persediaan, dan yang ketiga kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 13 ini. Lanjut ke dokumen nomor 10, ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Berarti kalau ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti itu artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang. Oke, jika ada transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka di sini kita masuk ke jurnal pengeluaran kas terlebih dahulu atau cash payment journal ya. Kita masukkan tanggal dan nomor transaksinya tanggal 18 ya, nomor BKK 12-2. Ini kita masuk ke sini. Keterangannya di situ kita membayar kepada PT Margonda ya. Ya, kepada PT Margonda sehingga deskripsinya kalian masukkan PT Margonda. Oke, langsung saja di sini kamu mengeluarkan atau kita mengeluarkan 288.600. Ini langsung kalian masukkan ke jurnal pengeluaran di sisi kredit ya, kolom cash in bank. Seperti ini. Oke. Baru pertanyaannya adalah kamu mengeluarkan kas atau kita mengeluarkan kas untuk apa? Ternyata tadi keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, utang dagang itu yang terjadi adalah tanggal 10 Desember. Berarti yang barusan tadi utang dagang tanggal 10 ini. Yang transaksi tanggal berapa ini? Tanggal 10 ini ya. Ini adalah total utangnya adalah 334.110, terus di sini ada retur, maka dikurangi dengan 45.510. Maka kalau dihitung-hitung ini, maka jumlah yang kita keluarkan ini sama dengan jumlah yang tadi, yang transaksi tanggal 10 dikurangi dengan transaksi tanggal 11 atau dikurangi dengan retur. Nah, setelah dijumlah ternyata nilainya sama, maka jumlah piutangnya adalah 288.600. Ini kalau misalnya kalian kurang apa namanya? Kurang puas, silakan ini dihitung saja untuk dokumen transaksi yang tanggal 10 tadi yang kita beli secara kredit tanggal 10 ini ya. Berarti ya total 334.110 ini silakan coba kalian kurangi dengan returnya ini yaitu 45.510. Maka setelah dihitung-hitung pasti nilainya sama dengan jumlah yang kita keluarkan tadi yang jumlah ini. Ya ini. Lalu jumlah itu silakan dimasukkan ke kolom akun payable. Oke, itu yang pertama. Jika ada pengeluaran kas untuk bayar utang dagang, yang pertama kita catat di jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, adanya berkurangnya utang dagang dari transaksi ini yang kita bayar tadi, maka otomatis akan berpengaruh ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable. Ya, kita masuk ke PT Margonda ya. Jadi jumlah utang atau jumlah berkurangnya utang tadi di sini muncul ini, maka otomatis ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang di sini. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 18 ya transaksinya tadi. Kita ambil dari Cash Payment Journal atau CPJ di sini. Nah, di Cash Payment Journal tadi utang muncul di sisi sebelah debit 288.600. Maka di sini kita masukkan juga di kolom posting di sisi sebelah debit. Lalu setelah itu baru kalian perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo utang itu 317 juta 460. Lalu tanggal 18 kita membayar utang, mengeluarkan 288.600. Maka otomatis karena beda sisi kredit dan debit, maka ini kita kurangkan. 317 juta dikurangi dengan 288 juta sekian. Maka hasilnya kita letakkan di sisi kredit menjadi 28.860.000 rupiah. Itu yang kedua ya, jika ada transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, yang pertama tadi saya ulangi akan kita catat di jurnal pengeluaran kas, dan yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen tanggal 11. Oke, di dokumen transaksi tanggal 11 kita lihat ada bukti penerimaan kas. Ini penerimaan kas keterangannya pelunasan faktur. Ini kebalikan dari dokumen nomor 10 ya. Kalau tadi bukti pengeluaran, sekarang bukti penerimaan. Artinya kalau ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, itu berarti kita terima uang dari pelunasan piutang. Nah, kalau ada pelunasan piutang seperti ini, yang pertama, ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas, karena kita terima uang. Lalu langsung kita masukkan nomor dan tanggalnya, BKM 12-2, tanggal 25, kita masukkan ke sini. Oke, keterangannya tadi kita terima ya. Keterangannya tadi kita terima dari Maju Elek. Ya, kita lihat, dicek. Oke, kita terima dari Maju Elek ini. Total yang kita terima itu adalah 19.900.000
80. Ini kita langsung kita masukkan ke kolom cash in bank di sini. Lalu setelah itu karena jumlah yang kita terima itu dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita isi yang account receivable tadi. Ya. Kita catat maksudnya adalah 19.980. Jumlah akun receivable ini bisa kalian ambil dari daftar saldo piutang karena ini adalah pelunasan tanggal 23 November. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah piutangnya, tanggal 23 November ini bisa dilihat di saldo piutang atau daftar saldo piutang di soal di awalnya. Nah, di sini. Daftar saldo piutang. Tuh, maju elek. Tuh kan, sama 19.980 ini terjadi tanggal 23 November. Sesuai dengan yang ada di soal, adalah pelunasan tanggal 23 November. Jumlahnya sama. Oke ya, seperti itu kita catat yang pertama di jurnal Priman Kas. Lalu yang kedua, berkurangnya piutang dagang dari adanya pelunasan tanggal 25 otomatis akan juga mempengaruhi buku besar pembantu piutang. Maka kita akan masuk ke buku besar pembantu piutang. Di sini kita tadi menerima pelunasan dari PT Maju Elek, maka kita masuk ke buku besarnya Maju Elek ini. Oke, kita masukkan tanggalnya ya, tanggal 25 kita akan posting yang ada di cash receipt jurnal ini. Ya, nilai piutang yang berkurang tadi kita posting ke buku besar pembantu piutang, maka keterangannya cash receipt jurnal artinya kita akan memposting piutang yang muncul di jurnal Priman Kas ini. Lalu di jurnal Priman Kas tadi, piutang ada di sisi sebelah kredit. Maka ini jumlah ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang juga di sisi sebelah kredit sini. Nah, lalu kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Ternyata saldo sebelumnya sama dengan pelunasan tanggal 25 nih. Sehingga otomatis di sini hasilnya 0 atau piutangnya sudah tidak ada lagi. Karena sudah ada pelunasan tanggal 25 ini. Seperti itu. Ya, jika ada transaksi pelunasan piutang atau periman kas dari adanya pelunasan piutang. Kita lanjut ke dokumen nomor 12. Kembali ada pengeluaran kas di sini ya. Cuma di sini pengeluaran kasnya adalah untuk membayar angsuran bulanan. Untuk membayar angsuran bulanan berarti angsuran bank di sini ya. Oke, jika ada transaksi seperti ini, kita langsung catat di jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan tanggal transaksinya, kita lihat tanggalnya tanggal 30, nomornya BKK 12-3. Kita masukkan di sini. Lalu keterangannya adalah kita masukkan sebagai angsuran bank. Nah, jumlah yang kita keluarkan di sini untuk membayar bank itu adalah 19 juta. Jumlah yang kita keluarkan untuk membayar angsuran adalah 19 juta. Ini langsung kita masukkan ke kolom kredit ya, sisi atau kolom cash in bank. Di sisi kredit, kolom cash in bank 19 juta. Lalu 19 juta ini ternyata terdiri dari pinjaman pokok dan bunga. Maka untuk pinjaman ini kita gunakan akun, kita masukkan di sisi order ya, di sisi debit. Kita gunakan akun bank Sinar Mas Loan dan bunganya kita gunakan akun interest expense. Masing-masing kodenya disesuaikan, lihat di daftar akun. Untuk angsuran pokoknya jumlahnya adalah 16 juta dan bunganya 3 juta. Seperti ini. Oke, setelah ini beri masukan, maka kalau kita jumlahkan, jumlahnya sama dengan yang kita keluarkan di kas. Seperti itu ya, jika ada pengeluaran kas untuk membayar angsuran bulanan. Oke, selesai. Untuk bukti memo mungkin akan kita bahas pada tahapan berikutnya. Sementara kita selesaikan dulu atau kita sampai pada tahapan pencatatan jurnal ini. Jadi apabila analisis dokumen transaksinya itu sudah selesai semua, maka sekarang kita coba lakukan perapian atau menyelesaikan laporan dari masing-masing jurnal ini. Kita jumlahkan ya untuk kita mulai dari sisi dari jurnal sales dulu. Kita bereskan laporan salesnya, sekalian nanti buatkan rekapitulasi. Ya, kita jumlahkan dulu sisi debit ini untuk akun receivable kita jumlahkan, lalu sales dan ini juga pun kita jumlahkan seperti ini. Lalu setelah selesai jurnalnya baru kita buat rekap, di mana fungsi rekap itu adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit. Di sini sisi debit hanya ada satu akun yaitu akun receivable, maka kita masukkan di sini kode akunnya. Untuk totalnya kita masukkan yang total akun receivable ini. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu untuk sisi kredit di sini kita muncul dua akun yaitu sales dan PPN yang ada saldonya. Maka kita masukkan ke sisi kredit. Kode akunnya kita masukkan, sesuaikan ya.
Dan totalnya untuk sales itu 260, untuk PPN-nya 28.600.000. Kita masukkan ke data rekapitulasi. Lalu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, selesai. Jumlahnya sama. Itu untuk sales jurnal. Sekarang kita lakukan perapihan untuk cash receipt jurnal. Sama seperti tadi sisi debit ini kita jumlahkan kolom cash in bank. Lalu di sales kosong ini kosong. Lalu kreditnya untuk akun receivable kita jumlahkan dan ordernya ini kita jumlahkan di sini. Lalu kemudian setelah itu baru kita buat rekap di sisi debit hanya ada satu akun yaitu cash in bank. Maka di sini kita masukkan hanya akun cash in bank. Totalnya kita ambil dari jumlah cash in bank ini yaitu 323 juta. Kita masukkan ke sini. Dan di sisi kredit di sini ada 1, 2, 3, ada 3 akun. Maka kita masukkan ke rekapitulasi 3 akun itu dengan diurutkan dari akun terkecil. Ya, 1 step 1 300, lalu 2 step 1 500, dan 4 1 100. Lalu jumlahnya kita ambil untuk yang 1 300 kita ambil dari sini, ya. Dan untuk yang 2 500 kita ambil yang ini, dan 4 1 100 kita ambil yang ini. Lalu setelah itu baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Kalau kita lihat hasilnya juga sudah. Oke, lalu untuk purchase jurnalnya, di sini di sisi debit ada 2 akun ya. Untuk akun merchandise dan PPN kita urutkan kode akunnya di sini masukkan. Totalnya kita ambil dari masing-masing ya. Untuk 1 1 500 ini untuk merchandise kita ambil totalnya di sini. Ya, kita jumlah ini kita ambil. Lalu untuk 21600 PPN kita ambil yang ini berarti jumlahnya. Dan yang terakhir di sisi kredit hanya satu akun yaitu akun payable. Kita masukkan kode akunnya di sisi kredit. Lalu jumlahnya atau totalnya kita ambil dari jumlah yang ini. Ya, selesai. Baru kita jumlah total sisi debit dan sisi kredit. Hasilnya pun sama. Oke, selesai. Lalu cash payment jurnal kita jumlahkan di sisi debit untuk akun payable totalnya adalah 288.600.000. Lalu di sisi debit kolom ordernya totalnya adalah 21.500.000. Dan di sisi kredit hanya ada satu akun cash in bank yaitu 310.100.000. Lalu kita buat rekapitulasi, kita kelompokkan akun-akun di sisi debit. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 akun. Lalu kita susun di data rekapitulasi ini dengan mengelompokkan mulai dari akun terkecil dulu. Lalu totalnya silakan disesuaikan untuk 21.100. Ini kita ambil dari jumlah ini. Lalu untuk yang 21.200 kita ambil dari yang ini berarti 22.500. Seperti ini. Dan seterusnya. Ini kita masukkan jumlahnya sesuai yang di sini. Lalu di sisi kredit hanya ada satu yaitu cash in bank. Totalnya kita masukkan dulu kode akunnya cash in bank. Dan totalnya kita ambil dari kolom total cash in bank. Berarti yang ini 310 juta. Dan kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit di kolom rekapitulasi hasilnya sama. Dan ke petty cash ya, petty cash kita jumlahkan di sini untuk petty cash kreditnya sudah, lalu kita buat rekap di sisi debit. Di sini ada 2 akun ya untuk advertising expense dan store surplus. Kita masukkan kodenya, disesuaikan kode terkecil ya, mulai dari store surplus-nya jumlahnya 900 kita masukkan ke sini. Dan untuk yang beban perlengkapan, beban iklan itu 675.000. Dan di sisi kredit hanya ada satu yaitu petty cash. Kita masukkan kode akunnya, jumlahnya kita ambil dari total ini. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu setelah itu baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit, hasilnya sama. Selesai. Lalu ke jurnal umum. Oke, di jurnal umum kita masukkan di sini total semua debit dan kredit di jurnal umum kita jumlahkan dulu. Totalnya 589.10.010.000. Lalu dari data akun ini, kode-kode akun ini kita coba rapikan ya, kita buat data rekapitulasi. Ini setelah saya urutkan, maka di sisi debit itu muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 akun. Ya, yaitu akun 1, 1, 500 dan seterusnya. Jumlahnya tinggal diambil di sini. Misal 1, 1, 500 di sini muncul ada satu yang di sisi debit ya, berarti yang ini 44.500.000. Ya, 44.500.000 berarti ambil di sini. Langsung kita masukkan. Ya. Lalu 3110
Ini kita tinggal jumlahkan 3110 itu adalah untuk akun 3110 itu adalah untuk akun apa ini? 3110 ya. Sorry. 2100. 2100 berarti itu adalah akun payable ya. Ini 45 juta sekian. Jika ada misalnya dalam satu sisi debit, satu akun muncul berkali-kali, maka cukup tuliskan satu untuk nilai totalnya kalian jumlahkan semua aja gitu. Ya, seperti itu, cukup seperti itu. Ya, kalian jumlahkan saja, kita masukkan seperti ini. Oke. Dan di sisi kredit, ini setelah saya akumulasikan, ini kira-kira muncul berapa nih? Ada 4 akun, ya. Ada 4 akun, lalu jumlahnya kita masukkan ke sini. Ya, sekali lagi saya ingatkan jika di sisi kredit misalnya nih, untuk cost of goods sold misalnya. Cost of goods sold di sisi kredit ini muncul berkali-kali. Ada satu, ya, ini saya kasih warna. Lalu muncul lagi di sini cost of goods sold. Oh, cuma sekali ya kalau cost of goods sold. Yang berkali-kali di sini adalah merchandise. Ya, merchandise inventory itu muncul berkali-kali di sisi kredit. 1.500. Satu kali, ini 2 kali, lalu yang ketiga ini 3 kali. Ada 3 kali merchandise inventory atau akun merchandise inventory di sini muncul. Jika berkali-kali seperti ini, kalian cukup di sini masukkan sekali saja. Cuma untuk totalnya kalian tinggal jumlahkan. Berarti yang 212 juta ditambah 41 juta ditambah dengan 231 juta 500. Maka hasilnya itu adalah 484 juta 500 ribu ini. Lalu kalau sudah kita jumlahkan debit dan kreditnya, mestinya hasilnya sama ya. Oke. Saya rasa untuk membuat rekapitulasi ini bisa kalian lihat di tutorial-tutorial sebelumnya bagaimana cara mengisinya ya. Ini karena ingin mempersingkat durasi aja saya percepat di sini. Terus selesai ya jurnal umum, lalu lanjut ke kartu persediaan. Ini cukup tinggal pindahkan saja di sini untuk jumlah yang paling bawah ini sebagai saldo akhirnya dan ini pun sama. Dan seterusnya. Selesai ya untuk pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan yang kedua. Setelah ini kita akan lakukan proses posting dari jurnal ke buku besar, lalu dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.